Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan ringkasan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 mata kuliah wawasan sosial budaya. Individu adalah subjek yang bertindak atau aktor. Menurut Peter L. Berger, masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Menurut Kentajiningrad, struktur sosial adalah merupakan susunan masyarakat dilihat dari berbagai sisi seperti kedudukan, peranannya, tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Adapun ciri-ciri struktur sosial, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua terdapat dimensi vertikal dan horizontal, keempat sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat, keempat merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan pada pola hubungan masyarakat, kelima struktur sosial dapat berkembang dan dapat berubah. Dalam hal jenis-jenis hubungan sosial terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dengan kelompok. Hakikat manusia sebagai makhluk individu. Manusia adalah makhluk yang unik. Pada diri manusia melekat unsur-unsur berikut. Yang pertama, manusia terdiri dari 2 unsur penyusun, yaitu jiwa dan raga. Yang kedua, manusia memiliki 2 peran sekaligus, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia memiliki 2 kodrat, yaitu manusia yang berdiri sendiri di satu sisi, serta manusia sebagai hamba atau makhluk Tuhan. Franz Magnus Suseno menyatakan bahwa manusia adalah individu yang secara hakiki memiliki sifat sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia. H. Bonner dalam bukunya Sosial Psikologi menyatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara 2 individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, merubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Terkait dengan peran manusia sebagai makhluk individu, hal yang sangat berkorelasi dengan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan atau mengejar kebahagiaan tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut, manusia sebagai makhluk individu berperan untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Maka manusia akan terus berupaya untuk 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat dirinya, kedua berusaha mencukupi hak dasarnya sebagai manusia, ketiga mewujudkan potensi, keempat memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi melalui adanya interaksi sosial dengan manusia atau kelompok lainnya. Interaksi ini pada akhirnya akan membentuk kehidupan berkelompok pada manusia. Berbagai jenis kelompok sosial tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk melakukan interaksi. Bila kita mengingat kembali, maka akan kita temukan fakta tidak ada satupun hal di dunia ini yang kita peroleh atau berhasil dilakukan tanpa bantuan orang lain. Sejak manusia dilahirkan, bahkan sampai seseorang mengembuskan nafas terakhirnya, tetap akan membutuhkan bantuan manusia lainnya. Seperti halnya kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti makan, bekerja, bergaul, dan lain sebagainya. Contoh tersebut dia mempertegas kedudukan manusia sebagai makhluk yang disebut Aristoteles sebagai son politician. Hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan menurut Kentajiningrad adalah sebagai sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Kentajiningrad mengemukakan pendapatnya bahwa wujud kebudayaan adalah wujud pertama yang bersifat abstrak.
Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai perlakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Bentuk problematika kebudayaan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Kelima, sikap tradisionalisme. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Ketujuh, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan. Kedelapan, pewarisan kebudayaan. Kesembilan, perubahan kebudayaan. Dan yang kesepuluh adalah penyebaran kebudayaan. Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Dampak dari adanya modernisasi yaitu menimbulkan perbaruan dalam kehidupan. Modernisasi diharapkan keberlangsungan oleh masyarakat. Arus modernisasi dan globalisasi adalah arus yang sulit untuk dikendalikan, terutama karena cepatnya informasi yang masuk ke berbagai belahan dunia, termasuk bangsa Indonesia. Ada 4 alasan mengapa komitmen terhadap modernisasi yang mungkin niatnya akan membawa perubahan yang positif bagi masyarakat sulit dicapai. Yang pertama, rakyat dituntut meninggalkan cara-cara lama, terutama pola hubungan lama. Yang kedua, karena rakyat biasanya dituntut mengorbankan kepentingan pribadi demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Yang ketiga, rakyat mungkin dituntut mengerjakan tugas-tugas yang karena satu dan lain hal menimbulkan ketegangan. Keempat, karena pemimpin yang menuntut rakyatnya berkorban, yaitu kurang menunjukkan tanda-tanda berkorban. Dampak modernisasi dan globalisasi. Adapun dampak positifnya, perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatifnya, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi dan khas mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Peranan manusia yang bersifat positif terhadap lingkungan, yang penemuan sumber energi alternatif, pelestarian hewan dan tumbuhan langka, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, mengadakan penghijauan dan reboisasi, dan melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah. Peranan manusia yang bersifat negatif terhadap lingkungan, penebangan hutan, kegiatan pembangunan, pembuangan limbah dan sampah, perburuan hewan, penebangan liar, dan pembakaran hutan, dan lain-lain sebagainya. Adapun upaya yang seharusnya manusia lakukan terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, membiasakan diri untuk menggunakan produk ramah lingkungan, menyadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal ciptaan udara yang asri dan segar.